Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sidang salat Jumat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak kenikmatan yang tercurahkan kepada kita sampai detik ini, kenikmatan yang tidak sanggup untuk kita hitung, kenikmatan yang wajib hukumnya untuk kita syukuri. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah sidang salat Jumat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah kita. Demikian pula para rasul-rasul sebelum junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi dalam rangka untuk memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Para rasul ditugaskan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada mereka yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sekaligus diutus untuk memberikan peringatan, kabar buruk kepada mereka-mereka yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada mereka-mereka yang enggan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulam mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna 'alan nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Rasul diutus oleh Allah
untuk memberikan dan sebagai pemberi kabar gembira. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan surga Allah akan diraih oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa mundzirin, juga sekaligus memberikan peringatan, pembawa kabar buruk bagi mereka-mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, agar tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi argumentasi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua tentang agama Allah sudah diinformasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara, semua amalan yang akan mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah telah diinformasikan, diberitahukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, semua perkara dan amalan yang bisa menyeret dan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah pun telah diberitahukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti nyata dari semua itu, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, demikian pula hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati daul umam, kelak umatku akan terjangkiti, kelak umatku akan terlanda penyakit-penyakit yang dahulu terjangkiti dan ditimpakan oleh umat-umat terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membocorkan ini semua di hadapan para sahabatnya di saat itu, juga sekaligus untuk memberikan peringatan kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahaya dari penyakit-penyakit yang telah menimpa umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayusibu ummati daul umam, kelak umatku akan terjangkiti, umatku akan mengidap penyakit-penyakit yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Qalu, maka mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sontak para sahabat mengatakan, ya Nabi Allah, wa ma daul umam, wahai Rasul, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, apa sih penyakit-penyakit yang telah terjangkiti umat-umat terdahulu tersebut? Apa sih penyakit-penyakit yang telah melanda umat-umat terdahulu, manusia-manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menemani junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat radhiyallahu taala anhum begitu semangatnya untuk mengetahui penyakit apa itu yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah seorang muslim senantiasa bersikap untuk memikirkan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, berupaya untuk mempelajari agamanya, berupaya untuk mengetahui dan mempelajari perkara-perkara yang jelek dalam urusan agamanya, bukan untuk dia amalkan, bukan untuk dia lakukan, tapi dalam rangka untuk membentengi dirinya. Kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala an, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair fakuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Dahulu pengakuan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan, makhafata ayyudrikani, karena aku khawatir
kejelekan-kejelekan tersebut akan menimpa diriku. Maka lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat ini. Dengan penuh penasaran mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa madaul umam?" Wahai Nabi Allah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sih penyakit-penyakit yang telah melanda umat-umat terdahulu tersebut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ashar. Ini penyakit yang pertama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ashar. Berkata Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab beliau Faidul Qadir, kata beliau ketika menerangkan hadis ini, al-ashar kufrun ni'mati. Al-ashar itu artinya kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit yang telah tertimpa umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penyakit yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, untuk kita sadar jangan sampai kita kufur terhadap nikmat yang telah dianugerahkan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap nikmat Allah jangan kita lalai untuk mensyukurinya. Sekecil apapun nikmat tersebut, kita harus akui bahwa nikmat itu semua, nikmat yang kita rasakan semuanya berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada nikmat yang kalian rasakan wahai para hambaku kecuali semuanya bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasannya kita, bukan karena titel yang kita miliki, tapi rezeki itu semuanya, kenikmatan itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita akui itu. Orang-orang yang kemudian mengakui perkara ini, maka akan remuk kesombongan dari dalam dirinya. Orang-orang yang menyadari bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepintaran dia, kekuatan dia, itu juga merupakan sebab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka dengan demikian muncullah hamba-hamba yang tawadhu, rendah hati, enggak sombong dengan harta dan kenikmatan yang dia miliki. Kenapa demikian? Karena dia sadar bahwa nikmat semua itu bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, jamaah sekalian, sekecil apapun itu, mari biasakan dirinya kita untuk membasahi mulutnya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Terhadap kenikmatan itu, jamaah sekalian, jangan coba-coba kemudian kita lalai dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati untuk orang-orang yang dilapangkan rezekinya, dimudahkan untuknya pintu-pintu rezeki, kemudian dia semakin malas beribadah kepada Allah. Kemudian dengan hartanya tersebut, dengan rezeki yang dia miliki tersebut, semakin lalai dia untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, demi Allah, itu bukan nikmat pada sesungguhnya. Demi Allah, harta yang kita miliki yang kemudian melalaikan kita dari ketaatan dan beribadah dan berzikir kepada Allah, demi Allah, itu bukan nikmat yang sebenarnya. Bahkan bisa jadi itu adalah nikmatun, bencana, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus pandai memposisikan dirinya. Ketika curahan nikmat tersebut semakin banyak dia rasakan dari Allah, ketika rezekinya semakin dilapangkan oleh Allah, seharusnya dia semakin tampil menjadi hamba-hamba yang rajin beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap beragam karunia yang telah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tengah malam, kemudian dilihat oleh Aisyah. Kaget Aisyah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza kullah,
Kok kamu lakukan ini semuanya? Kok kamu bangun di tengah malam untuk salat lail? Kok kamu bangun mencapaikan diri kamu untuk salat malam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kedua kaki kamu kram? Maka dengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abadan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah pantas aku tampil menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dari hadis ini kata para ulama bahwa termasuk salah satu bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat Allah, yaitu dengan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, perkara ini adalah perkara yang seharusnya untuk kita camkan dan tanamkan di dalam dirinya kita masing-masing. Jangan lalai terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk mencabut nikmat tersebut dari kita. Allah Maha mampu untuk mencabut apa-apa yang telah diberikan kepada kita jamaah sekalian. Mengajak semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmat pemberian Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takatsur ay fi jam'il mal, memperbanyak harta dengan cara menghalalkan semua cara di dalam mengumpulkan harta tersebut. Ini perkara yang tercerah di dalam Islam. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya jamaah sekalian. Silahkan menjadi orang kaya, silahkan kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai ketika kita kumpulkan harta tersebut kemudian kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang kita miliki tersebut kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang sombong, hamba-hamba yang menghalalkan semua cara hanya dalam rangka untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta tersebut. Kemudian yang berikutnya dari penyakit tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahasud, saling dengki iri. Ya jamaah sekalian yang kami muliakan sidang salat Jumat yang berbahagia, inilah penyakit yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit yang telah ditimpakan oleh umat-umat terdahulu, at-tahasud, saling dengki iri terhadap kenikmatan yang telah diberikan kepada orang lain. Dia iri, tidak senang ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, padahal yang seharusnya sebagai seorang muslim, kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya kita itu pula lah kebahagiaan untuk dirinya kita. Kita bahagia ketika saudaranya kita berada di atas kenikmatan. Kita bahagia dan turut senang ketika saudaranya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita iri? Ngapain kita hasad? Bukankah semua itu terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala? Bukankah apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezekinya itu penuh dengan keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian, ketahuilah bahwa sikap hasadnya kita, dengkihnya kita, irihnya kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya kita, sifat hasadnya kita itu tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sikap hasadnya kita, ketidaksenangannya kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya kita, demi Allah tidak akan mengubah sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia senang, suka terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan tersebut dia dapatkan. Maka jamaah sekalian, kita semuanya tanpa terkecuali belajar untuk terus menata hatinya kita. Kita belajar semuanya
untuk membersihkan hatinya kita dari noda-noda dan penyakit-penyakit yang akan memberikan bahaya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Buang rasa sombong itu dalam dirinya kita. Buang rasa hasad, dengki dan iri dalam hatinya kita. Buang rasa merasa benar dan menyepelekan orang lain. Buang semuanya itu. Biar kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Karena itulah hati yang akan memberikan kebaikan bagi seorang hamba untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattabaghud, saling benci, saling memusuhi. Inilah penyakit yang telah tertimpakan umat-umat terdahulu, dan Nabi ingatkan kita jangan sampai umat Islam ini kemudian terjangkiti penyakit yang satu ini, at-tabaghud, saling benci, saling memusuhi hanya karena perkara sepele, kemudian tidak saling sapa di antara saudaranya karena hanya perkara sepele, tergores hatinya, kemudian dia tidak menunaikan hak-hak saudaranya kepada dari dirinya kepada orang lain. Padahal salam, memberikan salam itu merupakan hak saudara kita yang harus kita tunaikan kepadanya. Maka jamaah sekalian, kita pun belajar semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang pemaaf, untuk menjadi hamba-hamba yang pemaaf, bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Untuk menjadi orang-orang yang pemaaf dibutuhkan jiwa yang besar. Jangan menjadi hamba-hamba yang pendendam, na'udzubillah. Jangan menjadi hamba-hamba yang pendendam. Lapangkan, buka hati kita selalu untuk memberikan kepemaafan, untuk melapangkan hati kita, memaafkan kesalahan dari saudara-saudaranya kita. Kita bukan malaikat jamaah sekalian, kita manusia yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah akan terjatuh dalam kesalahan, akan terjatuh dalam kekhilafan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap dari anak cucu Adam itu akan terjatuh melakukan kesalahan. Maka jamaah sekalian, termasuk salah satu ciri karakteristik dari calon penghuni surga Allah, walla'afina anin nas, mereka itu calon penghuni surga adalah orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jangan coba-coba untuk menjadi orang-orang yang pendendam, apalagi terhadap kedua orang tuanya kita, ibu bapaknya kita, terhadap kakak kita, adik kita, paman kita, kakek kita. Mari semuanya mengajak semua untuk menjadi pribadi pemaaf dan menjauhkan dirinya kita dari sifat dan sikap pendendam. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian, apa-apa yang telah kita dengarkan di khutbah yang pertama tersebut semoga menjadi pencerah dan pengingat kita semuanya untuk meninggalkan sifat-sifat yang tercelah tersebut, menjadi hamba-hamba yang lalai mensyukuri nikmat Allah, menjadi hamba-hamba yang rakus terhadap kehidupan dunia dengan menghalalkan segala caranya, menjadi hamba-hamba yang dengki iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita orang lain, dan untuk menjadi orang-orang yang saling membenci. Maka jamaah sekalian, semoga sifat-sifat yang tercelah tersebut mampu untuk kita tinggalkan, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih bagus, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.